memang mau mengajar sesuatu yang sangat menarik kepada semuanya, yaitu di mana kita akan belajar mengenai apa itu GridX Protocol. Nah, belakangan ini GridX Protocol, kalau kalian pergi ke Google, ya, di sini Google, kalian tinggal typing GridX Protocol, itu merupakan berita yang sangat hangat di bulan Maret ini. Kalian bisa lihat di PR News, Wire, kemudian di G-Crypto, Yahoo Finance, dan bla 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 bla, dan mereka juga tampil di European Blockchain Week. Kalian bisa lihat di YouTube yang ada di sini. Oke, nah, saya nggak mau basa-basi, kita langsung saja masuk balik kepada di Cointelegraph ini, ya. Nah, di Cointelegraph ini dia mengatakan perbedaan antara order book dengan auto market maker. Jadi sebenarnya apa beda itu order book dengan auto market maker, ya kan? Ini kan menjadi pertanyaan yang paling banyak di dunia desentralisasi exchange. Sebenarnya DEX itu tidak ada order book namanya. Jadi seperti kalau kalian masuk ke dalam Uniswap.org, kemudian kalian launching app-nya, itu kalian nggak bisa nampak itu order book yang ada seperti di CHEX yang ada di Binance atau di manapun. Nah, kalian tinggal swap token antara TH dengan USDT. Nah, itu. Nah, kalau di Cointelegraph yang seperti yang dia katakan, ini GridX Protocol bisa mampu membuat yang namanya order book. Nah, order book itu apa? Nah, seperti ini order book. Nah, kok bisa? Ya, ini DEX tapi ada order booknya. Nah, kalau kalian lihat di DYDX sendiri, ya, DYDX sendiri pun sepertinya ada juga order book. Kita coba cek apakah benar DYDX itu sendiri ada order book. Nah, ini tinggal loading, ya, mohon maaf, tolong bersabar, ya. Jadi ini tampilannya benar, mereka juga ada yang namanya order book seperti itu. Nah, itu kehebatan dari DYDX. Jadi kalau kita bandingkan GridX dengan DYDX itu apa? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita coba jelaskan dulu balik perbedaan antara order book dengan AMM, ya. Nah, jadi sebenarnya order book yang dibuat ini adalah dari GridX Protocol yang namanya GMOB atau namanya GridX Maker Order Book, ya. Sebenarnya untuk membuat sebuah order book itu sangat susah. Kenapa susah? Karena untuk membuat sebuah order book kamu memerlukan resource yang sangat banyak. Nah, untuk membuat cek ya seperti ini contohnya. Kalau kita lihat di Binance, nah di Binance sendiri kan itu ada order booknya tuh. Jadi kita tinggal trade masuk sini. Sebenarnya di order book itu memerlukan resource yang sangat banyak. Jadi harganya nih ya untuk naik turun itu perlukan kayak mungkin perlu bot trading, perlu maker sana sini dan sangat banyak. Jadi sebenarnya dia juga perlu pertahankan harganya yang di sini. Jadi supaya nampak grafiknya tuh lancar bagus. Kalau tampak semua fitur-fitur atau fasilitas seperti ini sebenarnya tidak mampu membuat. Makanya Uniswap sendiri dia nggak mampu membuat order book tersebut. Tapi hanya DYDX sekarang ini masih ada order book di DEX yang sendiri. Saya kurang tahu untuk DEX yang lain, tapi untuk top DEX saja yang saya diskusikan. Nah, kenapa Uniswap itu tidak ada? Jadi sebenarnya dia mau mensimplify, menyederhanakan order book itu menjadi hanya AMM. Tapi sebenarnya susahnya di AMM itu apa? Nah, kalau hanya sekedar seperti AMM seperti ini, itu kan kalian swap. Nah, itu harganya bisa jauh lebih mahal ya dibanding dengan DEX yang ada harga limitnya. Nah, di sini kamu nggak ada banyak pilihan. Contoh ya, saya saya nggak dapat nih harganya berapa. Kecuali saya kan klik misalkan di sini, oke, contoh ya saya mau swap di sini. Saya nggak tahu nih harga ATH sekarang berapa, betul nggak? Saya nggak tahu. Nah, kalau di sini saya udah tahu harga ATH tuh lebih kurang di mana dan order booknya tuh seberapa banyak. Seberapa banyak yang jual, seberapa banyak yang beli. Sama di Binance juga gitu kan. Nah, kalau kita lihat di bagian spot, dia ada, karena kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat antara si penjual dengan si pembeli. Nah, saya kurang tahu di sini sebenarnya kebanyakan buat marker atau mungkin dari pembeli dengan penjual. Tapi setahu saya order book yang ada di dalam sini semuanya juga hasil agregasi dari Uniswap dengan Curve Finance. Jadi harga-harga yang ditampilkan di sini itu ya bukan cuma dari si DeFi sendiri, tapi juga dari DEX yang lain. Namun trading volumenya di DeFi itu masih saja 1,5 juta dolar. Tapi harga patokannya itu masih dari blockchainnya Ethereum-nya sendiri. Oke, yakni adalah Arbitrum. Oke, kita masuk balik ke ini. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, sebenarnya ini fitur yang sangat lengkap kalau dicek. Dia ada sampai MACD-nya, grafik dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kalian lihat di sini
dia ada harganya itu beda-beda. Nah, ini pergerakan harganya itu sangat cepat. Jadi untuk membuat fitur seperti itu menggunakan konsumsi yang sangat besar. Makanya di cek itu harganya untuk trading itu udah fix. Dan harganya itu sebenarnya nggak murah ya. Kalau di Binance kalau nggak salah itu bisa kenakan fee 0,08% setiap kali kamu swap. Kalau nggak salah. Saya masih perlu buat research lebih banyak. Tapi kalau misalkan di DeFi itu harganya kalau swap itu ya antara ini dengan ini ataupun di Uniswap tuh contoh di sini ya kamu mau swap itu ya misalkan 0,002 contoh ya. Nah, ketika saya udah klik ATH saya baru bisa tahu sebenarnya seberapa banyak USDT yang saya bisa dapat. Nah, fetching best price. Nah, ketika dia fetching best price itu dia dapatnya dari mana? Dari somewhere juga gitu. Oke. Nah, kemudian kita klik swap. Nah, ketika klik swap itu, nah di sini kalian akan dikenakan fee sebanyak $2,65. Oh, ternyata di CEX itu bisa lebih murah ya. Di AMM itu bisa mahal. Nah, bayangkan ya, network fee-nya saja udah $2,65. Coba bayangkan, network fee-nya itu $2,65. Nah, sedangkan di Arbitrum itu seharusnya network fee-nya itu lebih kurang hanya 0, berapa gitu. Kita bandingkan di sini ya. Nah, kita klik swap misalkan. Saya mau misalkan saya sell ATH saya ya, misalkan 0,003 ya. Ini juga fetching best price sama ya, modelnya sama juga. Nah, kemudian kita klik swap. Nah, fee-nya itu hanya 0,5. Sedangkan di Uniswap bahkan menggunakan jaringan Arbitrum ya, network fee-nya itu udah berapa kali lipat? 6 sampai 7 kali lipat dari yang sebenarnya, dan price impact-nya tuh 0,07%. Oke. Jadi kalian bisa lihat jelas-jelas bahwasanya perbedaan network fee-nya tuh sangat beda. Kenapa bisa? Nah, itulah hebatnya GridX protocol yang memungkinkan semuanya ini menjadi murah. Oke. Nah, kita balik ke ini Cointelegraph. Jadi sebenarnya GridX protocol itu ada 4 fitur utama. Yang pertama tuh mereka tuh fully on chain. Yang kedua itu kamu bisa jadi maker order. Nanti saya jelaskan itu apa maker order. Yang ketiga adalah likuiditas itu mereka dapatkan agregasinya dari Uniswap dengan dari Curve. Jadi di sini di GridX protocol tuh penyedia likuiditasnya datang dari 3. Yang pertama adalah dari user. Yang kedua itu datangnya dari Uniswap. Kemudian yang ketiga itu datang dari Curve Finance. Yang keempat itu adalah GridX protocol akan masuk ke dalam jaringan Ethereum nantinya. Oke. Nah, bahkan nantinya GridX protocol sendiri mereka akan menjadi layer 0 blockchain. Nah, karena mereka punya planning seperti itu, makanya sekarang GridX sendiri udah ada harganya. Kalau kalian pergi ke DexView ya, ini smart contract-nya. Nanti kalian tinggal cek di website saya. Ya, ini kalian bisa lihat harganya tuh udah makin lama makin naik. Tadi aku sempat lihat di harga ini, tapi sekarang udah double ya, aku terlambat belinya. Oke, nah itu sederhananya. Kalau kita balik lagi ke ini bagian swap. Jadi sebenarnya kan rata-rata orang kan memang mau swap token ya kan. Tapi kan kalau bisa kan kita nggak mau dikenakan fee. Kawan saya tuh trading ya, dia mau jual ETH-nya itu di pakai MetaMask. Saya nggak tahu dia connect-nya kemana, tapi fee yang dikenakannya itu $68. Saya kurang tahu kenapa bisa dikenakan sebesar itu, padahal sekarang Ethereum kan udah masuk ke Ethereum 2.0. Tapi ternyata mungkin proof of stake ini masih belum berhasil. Oke, nah selain jadi swap, kalau itu kan kalian bayar fee. Bagaimana kalau kita mau earn fee sekarang? Yaitu dimana kamu menjadi maker. Ya, maker ini adalah kamu bisa juga swap, tapi kamu seperti penyedia likuiditas, kamu menunggu orang lain beli. Nah, apakah itu bisa berhasil? Tentu bisa. Karena udah coba banyak sekali dan banyak pemenang dari airdrop itu karena mereka jadi maker. Nah, kita coba lihat dari ini ya, hasil airdrop yang kemarin itu. Banyak orang menang, bahkan yang nomor 1 itu 118.000 GDX token ya. Acara ini event ini berlangsung selama 10 hari dan 3 juta GDX token sudah diberikan kepada audience. Nah, total yang diberikan tuh dari yang pertama tuh ya, airdrop pertama itu 4 juta. Nah, oke. Kemudian yang kita lihat kedua ini sebanyak 3 juta. Jadi total 7 juta GDX token. Total yang udah diberikan kepada audience itu lebih kurang 2,7 juta dolar. Kalau dimiliarkan itu lebih kurang 30 miliar ya. 30 miliar. Lebih kurang ya, 2,7 kali 15.000 perak. Itu hampir 30 miliar. Ya, itu sebanyak itu ya.
Oke. Nah, jadi kenapa Gridex tuh bisa membakar uang sebanyak itu? Saya kurang tahu uangnya datangnya dari mana. Tapi saya boleh bilang token ini memang sudah berhasil ya. Kita lihat sendiri sekarang udah berapa banyak pemegang ya untuk Gridex token sendiri. Di sini kita nggak bisa cek smart contractnya di dalam website ini ya. Mungkin perlu ke Twitternya. Kita coba pergi ke Twitter, kemudian kita type di bagian Gridex protocol. Ya, maaf internetnya sedikit lambat ya. Oke, kita masuk ke dalam Gridex protocol ini, udah 37.000 follower, dan kita bisa coba cek dia punya smart contract. Di sini smart contractnya. Nah, sudah ada 11.000 address. Dan sebenarnya mereka tanggal 15 listing. Oke, tanggal 15 listing. Dan sudah ada 11.000 address. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian apalagi yang kita perlu bahas. Jadi mungkin kalian perlu coba untuk connect wallet kalian ya. Nah, sekarang ada program 54.000 atau 54 juta GDS token yang sedang diberikan. Ya, jadi kalian boleh baca di deskripsi di bawah saya bagaimana cara mendapatkan token GDS secara gratis. Oke. Kemudian kalian boleh coba menjadi maker dan kalian boleh lihat seberapa untungnya di sini. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau kamu punya lebih kurang 40 Ethereum setara $60.000, kamu bisa dapat lebih kurang setiap kali transaksi itu $40 sampai $50. Itu yang akan dibayar ke kamu. Itu sangat banyak ya. Oke, jadi mungkin sekian saja untuk penyampaiannya mengenai Gridex protocol. Dan jangan lupa cek juga di CoinGecko, token ini sudah listing di sini. Terima kasih.